Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjelaskan pertanyaan saudara kita lagi saudaraku ya. Karena ada pertanyaan saudara kita ini dan saya memang janji insya Allah saya akan angkat. Dia punya konten itu tanggal 19 hari Senin ya. Insya Allah kalau tidak ada halangan. Jadi ini saudara sangat memerlukan pencerahan. Dia meminta tolong dijelaskan bang ya, karena ini dia saudara-saudara kita ini, dan pertanyaannya ini agak panjang saudaraku ya, panjang satu lembar ya ini. Jadi saya harus tulis saudaraku ya, karena ini dia punya pertanyaan ini panjang. Jadi oke lah saudaraku, silakan dengar saya bacakan pertanyaan saudara kita mengenai adanya dunia perwaletan di dalam ruangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya saudara, apakah ada efeknya kalau setiap bulan kita masuk dalam ruangan soalnya? Ya maksudnya di dalam ruangan RBW ya ini. Nah, kita masuk di dalam ruangan RBW soalnya ada kepentingan perawatan siripnya berjamur. Ya, dia ini punya saudara kita ini, dia punya sirip berjamur ya. Ukuran RBW saya saudara 4x9. Satu lantai setengah, umur baru 3 bulan. Pas umur 2 bulannya saya masuk cek saudara, papan sirip berjamur ya. Jadi saudara ini masuk lagi cek dia 3 bulan, dia masuk umur 2 bulan dia masuk cek lagi saudara, papannya sirip berjamur ya. Ini saudaranya berjamur, dia punya papan sirip. Makanya saya berkesimpulan tiap 1 bulan saya harus rawat. Kemarin saya cek umur 2 bulannya, sarang waletnya ada jadi 1. Nah, ada jadi 1 ya. Terus polesan ada 2. Mohon bimbingannya supaya cepat berkeloni, supaya waletnya cepat berkeloni. Ini dia maksud saudara kita ini. Nah, supaya cepat berkeloni dan tidak terganggu waletnya yang sudah ada. Nama channel saudara ini adalah @pangkepsel ya. Ya, ini nama channel ini Pangkep, ini nama kabupaten Pangkep ya, mendekati perantara antara Baru Pangkep Baru Maros ya, jalan ke Makassar. Ini nama channel Pangkepsel. Ya, wallahualam apakah ini nama channelnya, tapi tidak tahu ini nama betulnya siapa ya. Jadi oke lah saudaraku, saya akan memberikan masukan mengenai pertanyaan saudara-saudara kita ini, karena memang saya sangat dibutuhkan dan sangat memang ditunggu. Jadi tolong saudaraku ditonton videonya ya, pertanyaannya, supaya saudara itu bisa ada ilmu yang bisa kita ambil dan bisa kita praktekkan nanti di dalam ruangannya ya. Jadi oke lah saudaraku, ini dia punya pertanyaan saudara kita ini, dia punya bangunan itu 4x9. Ya, ini banyak-banyak juga pertanyaan yang masuk itu 4x9, 5x10, 4x8. Ya, pokoknya sedangkan ini saudara kita ini dia punya bangunan 4x9, 1 lantai ya. Nah, ini dia saudara kita ini umur 2 bulannya saya masuk cek saudara, papan sirip berjamur. Makanya saya berkesimpulan tiap 1 bulan saya harus rawat. Kemarin saya cek umur 2 bulannya, sarang waletnya ada jadi 1 ya. Nah, ini. Berarti ini saudara-saudara kita ini baru 3 bulan dia punya RBW. Ya, dia dua bulan dia masuk cek, tetapi dia punya papan sirip berjamur.
Ini kendalanya dan mohon petunjuknya. Jadi begini saudaraku ya. Saudara ini kalau mengenai adanya ruangan RBW, karena saudara punya sirip ini berjamur dan tiap bulan masuk, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah saudaraku ya. Kalau 1 bulan itu sudah agak mendingin. Tetapi ini bangunannya bangunan baru menjenjang ini 3 bulan. Ini pangkep selular ya, pangkep sel. Jadi tolong saudaraku, saudara itu harus mengambil langkah. Gimana caranya? Saudara harus lakukan yang bisa wallet itu tidak terganggu. Dan ini yang pertanyaan saudara di bawah ini, gimana caranya yang wallet yang sudah ada tidak terganggu kalau kita masuk per 1 bulan. Jadi saudara itu masuk per 1 bulan, tidak jadi masalah, silakan saja. Silakan. Sampai yang pertanyaan yang kemarin-kemarin itu mengenai adanya predator. Ya, sedangkan dia itu bahasa saya jangan selalu dimasuki ruangannya. Ya, memang bahasa saya jangan selalu diganggu. Walletnya itu susah beradaptasi, susah berkembang biak, ya, susah populasinya, susah berkoloni karena adanya gangguan tadi itu dari kita. Dan wallet itu tidak menginginkan adanya gangguan. Tetapi lebih parah lagi kalau predatornya banyak. Itu lebih gangguan lagi. Jadi tetap kita masuk saudaraku, masuk aja. Itu yang pertanyaan kemarin. Sedangkan pertanyaan saudaraku ini papan lagi, papan siripnya berjamur. Nah itu. Jadi saudara itu harus mengambil langkah. Saudara harus membeli racunnya itu jamur. Ada itu. Biasa juga kalau siripnya itu tidak berkualitas kita pasang saudaraku, apalagi ini baru menjenjang ini 3 bulan. Wah. Ini sirip ini sangat fatal saudaraku ya. Kalau sirip itu baru bulanan langsung berjamur. Ya itu sebenarnya kita tidak menginginkan begitu, dan wallet pun juga begitu. Ya. Justru saya katakan saudaraku, kalau saudara teman-teman kita di lapangan mulai Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali, kalau ingin mendirikan bangunan jangan setengah-setengah saudara cari itu kayu yang berkelas. Karena kayu juga itu fatal kalau umpamanya walletnya sudah beradaptasi. Apalagi kalau sudah bikin sarang. Gimana caranya kalau sudah banyak sarang di situ, jadi mana ada telur, mana ada anak, langsung kayunya rapuh. Itu fatal lagi bagi kita itu. Begitupun juga wallet, timbal baliknya. Akhirnya ujung-ujungnya nanti akan jadi stres juga. Walletnya stres, kita juga stres karena adanya tadi itu papan kalah. Makanya selalu saya katakan kalau umpamanya baru merancang itu yang sudah terlanjur itu, ya gimana caranya kita supaya kita harus mengambil langkah bertindak di dalam itu. Gimana caranya supaya itu papang itu gimana lah. Maksud saudara kan sudah selalu sering saya jelaskan mengenai adanya penggantian papan sirip. Ya ada kendalanya gimana. Saya sudah jelaskan itu di video-video yang lalu. Ya, begitupun juga adanya jamur. Ya itu jamur. Karena pernah juga saya itu alami itu jamur yang papan saya pasang itu ada 3 sirip. Jadi itu jamur. Itu yang ada polesan di situ saya bersihkan. Saya bersihkan dulu itu polesan, saya korbankan saja itu polesan yang mau jadi sarang. Baru saya gunakan gas, ada itu gas api. Saya semprot itu gas yang kayak gas kore itu, langsung ada api keluar itu. Saya semprot itu yang kayak modelnya tempat pilox. Itu saya semprot itu jamur sampai dia hangus. Itu saya gunakan itu waktu saudaraku. Karena kenapa? Itu jamur itu kalau kita keruh saja tumbuh lagi itu. Makanya kita juga basmi itu akarnya jamur. Ya, saya semprot itu waktu itu yang gas itu, tapi ada api keluar di situ di gas, tapi seperti pilox. Pernah saya adakan itu saudaraku. Ya. Nah, ada juga racun pembasmi jamur itu. Coba saudara itu tanyakan di tempat-tempat pertanian, ada itu, tanya saja ya. Yang di penjual penjual yang di pertanian ada itu. Itu sisa kita saudara tanyakan gimana caranya supaya itu bisa mengatasi itu jamur di sirip ya. Itu yang terjadi itu yang wallet itu fatal itu ujung-ujungnya itu. Karena kenapa ini sangat mengganggu sebenarnya populasinya wallet kalau memang kita selalu keluar masuk. Tetapi kalau saudara itu masuknya per bulan ya tidak jadi masalah. Kalau memang fatal bagi wallet, karena itu kalau papannya itu bermasalah, yang jelasnya juga ujung-ujungnya juga kena juga imbasnya ke wallet.
Ya, jadi saudara kita itu, saudaraku harus mengambil langkah ya apa yang kita lakukan supaya bisa teratasi itu adanya sirip yang berjamur di dalam ruangan RBW saudara. Ya, itu pesan saya saudaraku ya. Jadi diusahakan itu, apakah kita kerok dulu itu, kerok semacam kayak pisau dampul itu ya, yang dipakai biasa buka saran walet. Atau yang saya tanyakan tadi itu mengenai adanya gas itu, kita semprot itu gas kayak kita bakar, tapi itu kayak semprot lari ya, sampai angus itu jamur. Nah itu, karena itu kayu, kalau kayu bukan kayu berkelas, baru ruangannya lembab di dalam, seumpamanya saudara bagus kelembabannya di dalam, nah itu cepat tumbuh jamur karena itu lembab di dalam. Ya lembab itu. Nah justru itu kalau di dalam ruangan RBW itu kayunya itu kayu-kayu standar kita pakai ya, itu jadinya saudaraku ya. Jadi saya tidak bisa berkata-kata juga kalau seumpamanya saudara menggunakan kayu yang bukan berkelas. Nah, hanya saya kasih motivasi ya, inspirasi saya ke saudara gimana caranya supaya saudara itu bisa mengambil langkah. Karena ini ujung-ujungnya juga sasarannya ke walet. Ya memang betul saudara itu siripnya yang bermasalah, tapi gimana caranya, sedangkan itu nanti yang sarang nanti jadi kan disirip. Ya, disirip. Nah, itu yang kita hindari, gimana caranya supaya saudara ini bisa konsisten di dalam ruangan RBW saudara. Ya, dan yang lanjut dari itu saudaraku, mengenai adanya itu papan, seumpamanya kala ya, ini kan masih baru. Tidak apa-apa kita ganti, sekalian ganti saudaraku kalau memang ada kelonggaran. Maksudnya itu kan papan kan dibeli juga ya, itu kan butuh namanya juga dana. Ya, kalau memang agak longgar sekalian diganti, kalau belum juga ada sarang di situ. Ya, karena ini jangka panjang. Walet itu bukan sesaat. Ya, pernah saya katakan seandainya bisa seumur itu papan dengan itu bangunan. Kan yang kita hindari itu gimana caranya seumpamanya waletnya sudah beradaptasi di dalam, berkoloni, sudah banyak sarang kanakan, ya, langsung papanya itu remuk, ya, dimakan rayap atau rapuh, banyak kendala. Itu yang kita pikir. Sedangkan kalau kita mengganti sirip, di situ tadi sarang banyak, langsung kita ganti itu sirip. Woi lama itu baru ditempati lagi saudara gitu, lama itu bertahap itu sampai tahun dia dorong itu, karena pernah saya adakan penggantian sirip di rumah yang ada sarang jadi, baru itu saran saya buka semua, baru saya buka itu papan saya ganti, woi tahun dia dorong itu saudaraku baru ditempati lagi itu pun juga satu-satu, itu sifatnya walet. Nah itu, jadi justru saya katakan sebelumnya banyak waletnya di situ sebelum ada saran. Kalau memang saudara punya sirip kayunya papanya tidak berkelas ya, kalau memang kita ada kemampuan lah, kalau kemampuan ini kan menurut saran saya saudaraku, kalau memang perlu ditindaki itu sirip, maksudnya ganti saja itu, ganti itu sirip ya yang berjamur, karena begitu terus itu saudaraku, begitu terus bisa jadi seumpamanya ibaratkan rumput ya. Ini umpamanya kebun, kita semprot ini, woi hangus semua itu rumput di kebun. Akhirnya lama kelamaan ada hujan lagi, tumbuh lagi itu jamur. Sama itu papan. Karena ini ruangan lembab. Karena kita serba salah, apabila kita tidak lembabkan itu ruangan panas, woi patah lagi bagi walet. Itu. Ya, jadi saudara sisa gimana caranya mengambil langkah itu. Oke lah, saudara membelikan umpamanya racunnya ya, ada racun jamu umpamanya. Hati-hati juga saudara menggunakan itu racun jamur kalau sudah ada hawa-hawa bau yang tidak diinginkan walet. Sasarannya juga nanti ke walet, sampai waletnya nanti itu punah, mati gara-gara itu tadi hawanya racun. Kalau saudara menggunakan racun lagi, itu lagi kendalanya. Beda kalau di bawah lantai tidak jadi masalah. Karena ada pertanyaan saudara kita ini masuk juga, saya baca tadi di bawah kolom komentar, saya tanyakan. Dia saudara kita itu bertanya di bawah kolom komentar ya. Dia saudara ini bertanya, racun apa yang bagus kita pakai bang kalau di dalam ruangan RBW? Jadi pesan saya saudaraku ya, tanpa terkecuali yang saya gunakan itu kalau di bawah lantai itu adalah regen. Murah itu harganya saudaraku, itu per saset kayak Strajos tempatnya, sisa di kita robet. Itu saya gunakan itu, biasa itu saya gunakan dua saset itu berarti 5 liter. Bisa juga digunakan tiga saset. Harganya kalau tidak salah itu 10.000.
10.000 satu saset. Kayak Strajos itu tempatnya, kita robek baru kita turunkan di situ, campur dengan air. Nah, di dalam tangki. Kalau kita mau mengadakan penyemprotan hama di dalam ruangan RBW, itu regen, saudaraku ya. Itu pertanyaan saudara. Kan saya sempat jawab itu tadi bandingan airnya. Bisa juga kita gunakan umpamanya bangunannya tidak terlalu luas, kan kita kira itu yang digunakan itu tangki yang dipakai semprot rumput biasa. Nah, itu kita isi itu air 5 liter itu bisa kita gunakan regen itu sekitar 2 saset. Ada juga yang dijual per botol. Sisa kita saudara itu gunakan itu takarannya itu. Kira saja itu kan kecuali kita mau basmi. Tajam itu saudara, baru tidak ada baunya itu. Ya, tidak ada aroma baunya itu racun regen. Itu yang kita gunakan di lantai. Woi, ampu itu habis semua itu kecoa itu dia mati itu ke semut-semut itu. Itu pun toke juga kalau dia sempat dia itu mati juga itu karena di rumah begitu. Ya. Nah, beda kalau di bagian sirip. Bagian sirip jangan gunakan regen karena itu kendalanya lagi ke walet. Semacam ada indunya walet di situ, ada pernah kita sompro ya. Itu bahaya. Kalau di bagian sirip, ini hanya bagian lantai. Yang tidak apa-apa saudara itu sompor juga lantai sekitar 1 meter dari lantai, 1 meter keliling. 1 meter itu dari lantai ke atas. Tidak jadi masalah, 1 meter, 1 meter 20. Itu semprot keliling itu dinding. Ya sekitar 1 meter sampai 1 meter 20. Ya itu kita semprot, itu kita gunakan tadi racun regen. Saudara, itu pertanyaan saudara. Ya jadi sudah paham saudaraku ya. Sisa saudara gimana caranya mengambil tindakan ya. Mengenai adanya tadi itu bagaimana kalau saya masuk per bulan mengenai adanya penyemprotan ya. Lakukan saja saudaraku daripada. Tetapi kalau saya itu saran saya tadi saudaraku ya. Ya kalau memang perlu tidak berhenti itu jamurnya selalu tumbuh ya. Nah, itu di papan usahakan diganti saja saudara ya. Karena itu sebelumnya banyak saran. Gimana kalau sudah banyak nanti saran baru kita mau ganti, lebih fatal itu bagi walet. Jadi kita bertindak sebelumnya, ibaratkan begini. Sediakan payung sebelum hujan. Jangan nanti hujan baru kita sediakan payung, berarti sudah terlanjur basah. Ya, kita inginkan ini gimana caranya supaya sebelum terjadi ya kita mengambil langkah. Itu yang saya inginkan saudaraku, itu yang saya paparkan gimana caranya supaya saudara itu paham. Ya. Ya, jadi sudah paham itu pertanyaan saudaraku ya. Nah, jadi oke, saya kembali lagi tadi itu. Mengenai tadi saudara ini mengenai adanya tadi itu papan ya. Itu saudara punya saran satu termasuk ya sudah ada tanda. Karena baru ada 3 bulan di sini ya. Nah, umur baru 3 bulan. Pas umur 2 bulan saya masuk cek saudara papan siripnya berjamur. Ini luar biasa juga ini saudara ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Baru 2 bulan, baru 3 bulan, 2 bulan sudah berjamur. Sudah berjamur dia punya papan sirip ya. Yang mau saya dulu saya minum dulu saudara ya. Haus. Panas. Jadi itu pesan saya saudaraku ya. Jangan dibiarkan, jangan dianggap remeh itu bagian di dalam ruangan RBW karena banyak kita itu perlu perhatikan. Banyak sekali yang perlu perhatikan yang bisa menghambat itu koloninya walet. Sedangkan saudara ini mau cepat berkoloni. Ya. Saudara mau cepat berkoloni sedangkan di sini pertanyaan saudara ini mengenai adanya papan berjamur. Selalu masuk. Ini fatal ini juga sebenarnya saudara-saudaraku. Jadi mau tidak mau saya mau berkata jangan selalu masuk, tetapi saudara juga dia punya papan itu, papan sirip berjamur. Tiap bulan masuk. Ya terserah dari saudara, tidak jadi masalah. Tiap bulan masuk tidak jadi masalah. Tetapi kalau masuk di dalam saudaraku, jangan juga lama sekali di dalam. Ya apalagi ini bangunan yang baru kita mau tarik, istilahnya bangunan baru. Istilahnya masih belia, masih muda ini umur bangunan. Karena baru 3 bulan. Sedangkan walet yang di luar itu, walet yang tidak punya rumahan itu agak sulit ditarik itu. Karena saudara itu saya tanya saudara-saudara ya, kalau kita masuk di dalam ruangan RBW itu bangunan baru itu, kita di dalam kerja jelas itu ada hawa bau keringat kita itu. Walet itu penciumannya tajam sekali. Tajam. Dia peka. Cepat sekali dia paham, cepat sekali dia tahu, cepat sekali dia rasa. Apa yang kejadian di dalam tempatnya itu, maksudnya di dalam ruangan RBW kita.
Ya, RBW saudara. Itu yang saya maksud. Nah, beda kalau bangunan-bangunan sudah banyak di dalam walet sarang, karena kan udah jadi masalah. Udah jadi masalah. Karena kenapa sudah bahasanya sudah kebal itu burung, kalau kita masuk dia nggak biasa. Tetapi kalau bangunan baru saudara-saudaraku itu, fatal itu. Fatal bagi walet itu saudaraku. Apa bedanya kalau kita itu baru-baru kita sudah kerjakan pamannya plester, langsung kita injak itu, langsung berbekas itu kaki karena belum kering. Nah, beda kalau sudah bermalam itu sampai 2-3 malam itu, ya, tidak apa-apa kita injak itu, tahan itu. Itu sudah di plester tadi. Nah, sama ini bangunan kalau masih baru kita selalu masukin, fatal bagi walet. Nah, itu yang saya sesali saudaraku, yang banyak saudara kasihan juga itu kalau banyak dia punya bangunan baru, masih umur baru, maksudnya umur belia dia punya bangunan, belum lama langsung banyak kendala di dalam, yang kejadian-kejadian di dalam yang tidak kita inginkan. Yang mana yang saya maksud yang tidak diinginkan semacam itu tadi, itu kayu yang berjamur. Baru 3 bulan sudah berjamur kayunya. Nah, sedangkan walet itu bukan 1 tahun 2 tahun. Nah, ini. Nah, justru itu saudara-saudara ya, kalau saudara itu seumpamanya ada saudara itu mau membangun, mau merancangan mendirikan bangunan walet, mau merencanakan mendirikan bangunan walet itu, usahakan itu kayunya dikeringkan dulu saudaraku ya, jangan basah kita pasang. Ya, usahakan kering dulu. Nah, kering dulu itu papan baru kita pasang. Karena kalau basah itu, nah itu biasa tumbuh jamur. Maksudnya itu kayu masih mentah, baru sudah disomel, disengso, langsung kita pasang sirip, suruh tukang pasang di sirip papan umpamanya toh, kalau saudara menggunakan sirip papan. Nah, itu kendalanya saudaraku ya. Jadi saudara itu harus bagaimana caranya, kita harus betul-betul itu konsisten di dalam ruangan RBW saudara. Ini kayak ini saudara, karena saudara ini kan mau cepat banyak koloninya, sedangkan kita berbahasa koloni itu agak sulit. Kenapa saya katakan agak sulit itu? Koloni walet itu, bahasa koloni itu banyak ngumpul. Nah, tetapi kalau kita selalu masuk bagaimana caranya ngumpul, karena walet ini trauma, apalagi bangunan baru. Ini yang paling banyak saudaraku, yang istilahnya sedikit bangunannya dipugar, sedikit dibongkar, sedikit dipanggilkan lagi konsultan khusus untuk rehab kembali. Karena itu sampai bertahun-tahun itu begitu terus hasil ada lagi tinggal itu. Karena kenapa? Walet itu trauma. Yang ditakuti itu walet itu yang trauma, tidak mau kembali lagi kalau sudah masuk di situ. Karena kenapa? Dia ingat itu waktu kita ada dalam itu, ada orang kerja terus di dalam. Beda kalau memang walet sudah ada di dalam, sudah lama di dalam, dia sudah bercucu bercici, tidak jadi masalah. Tetapi ini walet baru, justru saya katakan karena bahasanya kalau bangunan baru 3 bulan, berarti walet itu sangat sensitif, itu kita masuk ke ruangannya itu sangat sensitif sekali. Itu yang kita jaga. Sedangkan kita ini mau kalau waletnya bang ini dalam ruangan RBW, bukan bahasanya kita mau teromahkan burung walet. Maksudnya kalau kita selalu di dalam ini, sedangkan bangunan baru itu berarti walet baru yang mau beradaptasi di dalam, mau tinggal, mana bisa. Berat itu saudaraku. Ya, tetapi biar saya katakan begini saudaraku, biar saya ngoceh-ngoceh, biar saya berteriak kayak gini saudaraku, saya capek ngomong gini. Kalau saudara mau melakukan ya terserah saudara ya, gimana lah. Yang penting saya sudah kasih arahan. Ya, lakukan ini, hindari ini. Tetapi ini memang berat saudaraku menghadapi namanya dunia walet. Jadi justru saya selalu katakan harus ada juga namanya kesadaran saudara-saudara ya. Ya, jangan selalu kita terlalu mengharap sekali lah. Kita juga berusaha gimana caranya supaya itu bangunan kita bisa akali, gimana caranya supaya bangunan ini di dalam ini bisa optimal. Ya, itu. Semacam ini saudara, pertanyaan solusinya gimana? Ya, apakah tidak terkendala waletnya itu yang sudah ada? Kalau umpamanya kita masuk tiap bulan penyemprotan itu apa ya? Pertanyaan saudara ini jamur, yang tumbuh jamur di papan sirip. Nggak jelas sih itu saudaraku, itu ada kendalanya itu. Ada salah sedikit yang bangunan yang tinggal itu saudaraku itu akan pergi nanti itu. Kalau saudara selalu kayak gitu, ya itu pesan saya. Nah, jadi gimana caranya supaya saudara itu bisa hindari yang gitu? Gimana caranya ya?
Kalau perlu itu sebelumnya belum ada sarang di situ melengkek. Kalau memang kita rasa bahwa ini kayu tidak bertahan lama, lebih baik saudara harus ganti itu kayunya, papannya. Karena ini bukan sesaat. Justru saya katakan jangan coba-coba. Kalau di walet itu jangan coba-coba. Karena kalau kita gagal itu tidak ada bahasa coba-coba itu kalau kita gagal. Begitupun juga kalau rezeki datang. Kalau Allah memberikan rezeki kita itu tidak ada bahasa coba-coba saudaraku ya. Selalu saya utarakan itu. Nah, justru kita itulah bahasa saya, kita harus berusaha berjuang, itu bahasa saya. Nah, itu maksud saya berjuang, istilahnya kalau membangun walet itu jangan ini aja dulu, bahasanya ini aja dulu ya, nanti ini itu yang paling fatal. Sedangkan walet kalau sudah tinggal di dalam itu kita selalu ganggu apalagi walet baru sedangkan walet lama lagi saudaraku itu kalau terlalu diganggu terus itu ada rasa bosan, diganggu terus itu ada juga rasa jenuhnya. Sama dengan kita itu, kalau kita hari-hari dibikin marah itu tidak akan bisa bertahan lama saudaraku ya. Itu saya intinya saudara ya. Jadi gimana caranya supaya saudara itu bisa mengambil langkah itu konsisten, kontinu di dalam ruangan RBW nya mengenai adanya itu. Nah, sedangkan ini walet ini kita hindari gimana caranya supaya kita selalu keluar masuk. Nah, tetapi kalau adanya saudara ini dia punya papan ini berjamu ya, kan di sini perawatannya tiap bulan ya, anda jadi masalah saudaraku. Kalau sudah saudara yang mau lakukan mudah-mudahan ya bisa ada kemajuan di depannya ya. Yang penting saya kasih tadi itu mengenai adanya inspirasi saya, istilahnya motivasi ke saudara ya. Silakan saudara itu harus ada namanya pola pikir, bukalah pikirannya saudara ya, coba cerna ini apa saya maksud. Nah, semua yang saya katakan itu gimana, karena kendalanya saudara-saudara itu ke walet dan ujung-ujungnya nanti itu saudara kembali ke saudara juga. Kalau waletnya tidak mau beradaptasi, jelas saudara itu akan bingung sendiri. Kita mau apakan ini bangunan supaya waletnya bisa beradaptasi, bisa tinggal. Sudah segala macam cara saya lakukan tetapi masih gitu-gitu terus. Banyak itu saudara kita yang di lapangan gitu. Banyak di lapangan itu saya dapatkan gitu. Kalau saya keluar beli saran, saya keluar tangani bangunan, saya keluar jalan-jalan ketemu sama teman-teman yang petani-petani walet biasa itu, dia dapat saya itu banyak pertanyaan. Biasa itu saya tidak tinggalkan tempat di situ. Banyak pertanyaannya itu gini bang, bagaimana bang kalau gini, banyak. Itu yang selalu saya utarakan saudaraku. Saudara itu harus juga jenius istilahnya, profesional di dalam ruangan RBW saudara di dunia walet ya. Karena kenapa kalau walet dihadapi saudaraku itu membosankan, itu menjenuhkan. Kenapa saya katakan menjenuhkan, namun disuka lagi tuh tempat itu tetapi itu bertahap. Nah, selalu saya katakan itu tidak semudah itu membolahkan telapak tangan. Ini bukan daun talas ya. Yang kita cari itu bersusah-susah dahulu, bersenang-senang di kemudian hari. Ini yang kita cari, berusaha dulu ya. Tidak apa-apa kita berusaha saudaraku ya, tapi janganlah ibaratkan usaha itu sia-sia ya. Tidak apa-apa kita berusaha, tetapi udang itu istilahnya tidak akan membuahkan hasil ujung-ujungnya. Itu yang kita mau saudaraku ya. Ya, selalu saya utarakan itu di konten tutorial saya. Ini saudara kita ini coba silakan tonton saya punya video yang lalu-lalu semua itu. Mudah-mudahan saudara itu bisa dapat panduan di situ, bisa ilmu ya, ada ilmu. Ya, jadi itu yang kita lakukan saudaraku, karena mengenai adanya papan sirip saudara ini berjamur, sedangkan umur bangunannya ini baru 3 bulan. Saya tidak bisa berkata-kata saudaraku ya. Saya katakan ganti seumpamanya saudara ini, pertanyaan saudara ini, gimana diganti ini, sedangkan ini papan banyak mau diganti di dalam ya. Ya walau saudaraku ya, karena itulah yang kejadian sebenarnya, yang kebanyakan kejadian di lapangan, yang banyak saudara-saudara kita yang mengeluh. Ya itu, jadi itu mengenai adanya seringnya ini saudaraku, ini bagus pertanyaannya, bagus, karena ini keluhan yang paling agak sulit juga dipecahkan. Tapi akan saya pecahkan juga ya. Saya akan berusaha gimana caranya supaya bisa menuntun saudara. Nah, itu yang kita lakukan tadi. Tidak apa-apa kita masuklah per bulan, tidak apa-apa. Tetapi adakan tadi itu saudaraku, itu tadi yang gimana caranya supaya papan gitu, kalau memang kita rasa itu tidak bertahan lama, lebih baik kita ganti. Tetapi kalau papannya itu bagus, hanya karena adanya tadi itu dia basah sampai dia tumbuh jamur, udah jadi masalah, tidak usah diganti. Kita adakan saja itu, tapi jangan kita gunakan racun
racun yang tajam baunya saudaraku ya, karena fatal bagi walet itu kalau ada walet baru mau belajar menginap. Karena ini saudara ini dia punya lantai ini lantainya dia punya saudara ini 4 kali 9 hanya satu lantai saudaraku ya. Nah, ini sudah ada saran berjalan 3 bulan ya, termasuk alhamdulillah. Nah, polesan juga ada 2 ya. Jadi kalau memang papanya berkelas, hanya karena adanya tadi itu basah sampai tumbuh jamur ya, adakan itu saja saudaraku ya. Gimana caranya? Jangan juga terlalu, kalau umpamanya saudara menggunakan mesin kabut, kena itu sirip, itu kabutnya saudaraku ya kita setel ya. Jangan itu hawanya kabut kena itu di papan, itu tumbuh jamur juga, itu fatal juga. Usahakan kita setel. Itu hawa kabut ya, hawa kabut itu yang humidifier, kan dia itu kabutnya naik ya, dia naik itu kabutnya naik, itu humidifier kayak gumbang itu, kayak ember. Itu usahakan itu kita gunakan penutup. Selalu saya katakan itu gunakan penutup ember yang kecil. Nah, kita balik itu ember, baru itu pinggirannya ember kecil kita iris. Sesudah kita iris, kita angkat itu bekas irisannya naik. Ya, jangan diiris lepas. Nah, cukup 3 irisan yang di sebelah atas, tidak usah diiris. Berarti kita buka modelnya kayak gini. Ya. Nah, kita iris saudara, kita iris ini 3 persegi. Tidak usah diiris yang bagian ujung. Sisa kita buka saja gini saudara ya. Jadi ini nanti air kalau keluar dia langsung naik, dia lari ke samping. Jadi kita setel ini bekas irisan. Nah, jadi itu kabut lari ke samping. Saudaraku, dia tidak langsung naik. Apalagi kalau saudara itu dari bawah lantai ke pla rendah, seumpamanya hanya 2 meter atau 1,80 meter. Nah, jangankan 3 meter pun itu kalau lari naik itu tetap dijangkau itu kalau gunakan mesin kabut humidifier. Ya, saudaraku ya. Jadi diusahakan itu supaya jangan kena sirip. Kita rancang, bisa itu semua saudaraku. Supaya itu sirip tidak kena. Beda kalau di ruangan di lubang terjun, dia kan tidak ada sirip di situ, tidak apa-apa lari naik. Jadi masalah. Tidak usah kita rancang di situ, kita gunakan ember tadi itu penutup baru kita iris, tidak usah, lepaskan saja. Karena kalau di ruangan terjun itu kan kosong sampai di atas. Nah, tetapi ini saudara kita ini dia punya lantai hanya 1. Ya, hanya 1. Ya, jadi itu yang kita hindari saudaraku. Gimana caranya supaya saudara itu bisa profesional kalau saudara menggunakan mesin pengabut. Ya, nah, kalau kolam ya itu yang ukurannya kolam saudaraku ya, kita gunakan itu standar ukuran kolam itu. Kalau kelembabannya 88 ya, kita main di situ di 88, 89, 90 sampai 95%. Itu hawa yang dia sukai walet saudaraku ya. Kalau suhunya itu saudaraku ya, kalau suhu itu kita main di 29,5 sampai 30 Celcius. Itu di ukuran suhu udara, angin. Ya, dari luar masuk ke dalam ruangan RB supaya bisa menyatu antara ini suhu udara dengan kelembaban. Ya, saudara ya, jangan terlalu lembab sekali juga, karena biasa memang terlalu lembab sekali itu biasa itu biasa cepat tumbuh jamur. Begitupun juga itu predator kalau terlalu lembab. Nah, itu. Biasa juga itu masuk itu yang kelelawar kecil, itu yang terbang-terbang biasa kalau malam itu yang makan buah-buahan. Itu biasa masuk kalau terlalu lembab, dia suka juga tempat lembab sekali itu. Kalau terlalu melebihi dari kelembaban itu tadi yang saya sebut itu, di situ kita main tadi itu mulai dari 88 sampai 95%. Nah, mengenai adanya itu kurang sedikit bang, biasa juga naik, tidak jadi masalah. Yang penting kita saudara itu tidak jauh dari situ. Itu yang saya sebutkan tadi ukuran kelembaban, begitupun juga suhu. Ya, kalau kita mau meratakan itu paskan terus tidak bisa, karena ini kan ruangan kandang, lari-lari, kadang panas, kadang dingin. Nah, jadi saudara sisa gimana caranya saudara itu bisa mengambil langkah, itu yang kita lakukan saudaraku ya. Itu pertanyaan saudara, saya sudah dealkan tadi mengenai adanya itu papan sirip yang berjamur dan selalu masuk itu per bulan, sedangkan bangunan saudara ini baru menjenjangi 3 bulan dan sudah ada sarang 1 biji dan polesan itu sudah ada 2, termasuk sudah syukur saudaraku karena sudah ada tanda. Sisa gimana saudara itu bisa konsisten di dalam ruangan RBW supaya walet itu bisa beradaptasi. Dan itu yang walet tadi tinggal, yang tadinya tadi itu walet tinggal itu tidak akan terganggu, karena kalau satu sarang itu saudara itu berarti 2 penghuninya, jantan betina. Ya, belum yang bikin polesan, karena tadi di sini ada 2 polesan.
Berarti kalau 2 polesan itu 2 pasang juga. 2 pasang berarti 4 burung. Berarti kalau semua jadi itu antara polesan tadi dengan sarang 1 berarti sudah calon 3 sarang. Ya, calon 3 sarang karena sudah ada sarang jadi 1 dan polesan 2. Ya, polesan 2 berarti bahasanya sudah calon 3 sarang. 3 sarang itu berarti kali 2. 3 kali 2 berarti 6. 6 burung walet di dalam yang sudah jadi penghuninya tadi itu. Belum yang belum bikin polesan. Berarti disyukuri saudaraku, sudah ada tinggal kabar 3 bulan. Nah, disyukuri, sebenarnya masih lambat kalau bagi saya saudaraku ya. Tetapi itu tadi itu adanya papan gimana caranya saudaraku supaya saudara itu bisa melakukan langkah apa yang saudara lakukan supaya bisa mengatasi mengenai adanya itu tadi jamur. Ya, dan begitu pun juga itu pertanyaan saudara kita tadi itu racun apa yang ampuh yang kita gunakan di lantai pembasmi kecoa itu tadi regen itu murah. Ya, murah itu regen saudaraku, tapi ampuh, baru tidak ada baunya. Ya, kecuali itu bagian sirip kita gunakan itu diamond. Ada memang khusus untuk racun walet itu. Apa? Maksud saya racun hama itu untuk sirip. Nah, karena yang ditakuti itu kok racun yang kita gunakan itu di sirip itu fatal bagi walet dan anak walet kalau sudah padat waletnya. Ya. Jadi sudah paham ya. Jadi gitulah saudaraku ya, mohon maaf ini karena saya sudah angkat pertanyaan saudaraku ini atas nama ini Pancake Shell. Mudah-mudahan ya saudara sisa saudara lakukan ya, coba lakukan apa yang saya katakan tadi, itu yang kita lakukan yang mengenai adanya walet. Mudah-mudahan bisa beradaptasi dengan baik, dan itu waletnya yang tinggal di dalam, mudah-mudahan dia tidak pergi. Sisa gimana caranya, atur waktunya saudaraku ya, jangan masuk tengah hari, jangan juga saudara masuk sore. Jadi kalau saudara mau masuk di dalam benahi itu adanya tadi itu papannya yang berjamur, masuk itu sekitar jam 8 sampai setengah 9. Jangan lama di dalam saudaraku ya, jangan terlalu lama. Setelah itu kalau perlu itu ndak selesai ya masuk lagi besok, ndak jadi masalah ya, tuntaskan itu. Selesai itu yang tadi itu yang tumbuh jamur itu perhatikan semua. Saudara harus konsisten di dalam, saudara harus profesional di dalam ruangannya RBW itu supaya waletnya bisa beradaptasi. Karena saudara mau kalau berkoloni, bahasa berkoloni itu berarti walet itu akan cepat banyak berkembang biak populasinya, itu yang kita inginkan ya. Ya, terima kasih banyak saudaraku. Jadi mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah terselip. Ya, yang tidak berkenan jangan diambil, yang berkenan silakan ambil dan praktekkan di dalam ruangan RBW-nya saudaraku ya. Ya, begitupun saudara yang lainnya yang nonton, namun bukan pertanyaan saudara silakan lakukan. Nah, karena banyak ilmu yang bisa kita ambil saudaraku di konten-konten itu. Ya, bukan konten ini aja yang lalu-lalu itu coba kita telusuri, insyaallah mudah-mudahan ada ilmu pelajaran. Dan doa saya mudah-mudahan saudara kita yang punya petani walet di sana mudah-mudahan sukses semua ya. Itu saya inginkan, dan selamat semua, sehat-sehat semua. Begitupun juga bangunannya, bersabar saudaraku ya, berdoa, berusaha, kita sama-sama berjuang. Gimana caranya supaya saudara juga bisa merasakan namanya hasil seperti teman-teman kita yang sudah menikmati hasilnya. Ya, apa yang diinginkan itu yang dia sudah capai. Yang jelasnya saudaraku doa dan usaha. Oke? Nah, jadi kalau ada mau ditanya saudaraku silakan tulis di bawah kolom komentar, nanti saya jawab apabila saya pertanyaan panjang, tetapi kalau pendek saya jawab dengan tulisan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.